Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Selamat pagi, Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk total peserta di kelas bawah A ada berapa, Bapak Ibu? Di grup WhatsApp-nya? Banyak, Pak. Banyak. Totalnya berapa totalnya? Banyaknya berapa, Bu? Di partisipan ada 50, tapi di grup kelas Ada 183. Kalau di grup 183. Lumayan. si cantik. Itu yakin yang kelas bawah A saja? Atau digabung sebenarnya untuk yang kelas bawah A atau B digabung dua-duanya? Gabung, Pak. Oh, gabung. Ini digabung nih Pak A sama B. Oh, Ini masih A semua ini. Tapi ini kan udah dibagi kelas, ini berarti Iya udah bagi kelas. Nah, ini Kelas Zoom A. baru A aja. Zoom-nya yang A. Yang A. Oke, dan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masih nunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya 53 berarti masih banyak sekali yang belum bergabung ya. Ini baru berapa, Pak? Ini baru 55. 55. Udah 55 nih partisipan. Kita tunggu dulu sampai berapa ya? Kisaran 60 mungkin ya, 60 atau 70. Bagaimana pretestnya kemarin Bapak Ibu? Bisa semua mengerjakan? Benarnya berapa? Benar 11, benar 12 atau gimana? Saya nggak ikut tes. Kenapa? Benar semua Pak, tapi hasilnya maksudnya Saya baru di sekarang ini. Kenapa Bu Esma? 5, Pak. perasaan betul semua saya jawabnya, tapi mungkin hasilnya salah semua Pak. Oh, ternyata hasilnya salah semua. Oke. Berarti Ibu ketika menjawabnya terlalu bawa perasaan sih ya. Harusnya logika itu ketika menjawabnya Bu ya. Besok untuk yang post testnya harus lebih tinggi dari hasil pretestnya ya. Karena untuk yang pretest itu sekali lagi hanya berusaha untuk mengukur ya pengetahuan awal, ya kemampuan awal yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tapi ini sepertinya Ibu guru semua ya, Bapak-bapak nggak ada ya? Bisa di sini aku mau ngecas laptop. Bapaknya ganti Bapak-bapaknya mana nih? Coba saya ini. Oke, ada Pak, ini ada dari set 61, ada Pak Abdul Rauf. Oke, Pak Abdul Rauf ada. Oke, kemudian Selamat pagi Pak. pagi, kemudian ada Pak Miftahul Nur Hidayat ya. Pak Miftah, oke. Sudah 68. Ada Miftahul Nur Hidayah, raise hand. Oke. Kemudian, wah ini pokoknya yang mayoritas ini perempuan semua ya, ibu-ibu semua ya. Jadi laki-lakinya hanya 3 atau hanya yang 4 orang. Oke, sambil kita menunggu yang lain, Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke dalam LMS? Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah masuk ke LMS, berarti sudah mendownload modulnya? Sudah? Sudah. Ya, sudah, Pak. Oke. Kalau modul sudah di-download, berarti sudah diintip isinya. Sudah diintip isi yang ada di dalam modul. Sudah dibaca-baca? Baru kabar. Diintip doang, Pak. Belum dibaca sepenuhnya Pak. Dilihat sekilas, Pak. Lihat Saya sekilas. dilihat saja Pak. Oke. Atau hanya baca daftar isinya saja, jangan-jangan ya. Iya Pak. Lihat antaranya. Dulunya saja dibaca. Oke. Tidak apa-apa. Yang terpenting kan oke, modul sudah di-download. Begitu juga bahan tayang sudah di-download semua Bapak Ibu? Bahan tayang?
Bahan tayang belum. Bahan tayang Lupa belum. 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 Oke. Kemudian lembar kerja sudah di-download semua? Lembar kerja? Belum ada isinya kayaknya, Pak. Oke. Enggak, saya kirain Bapak Ibu mau bilang udah belum diisi lembar kerja kok udah download. Belum ada, Pak. Belum dilihat, belum ada. Oke. Lembar kerja memang belum saya isikan. Insya Allah setelah sesi hari ini berakhir, maka nanti akan ada lembar kerja untuk hari kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, Pak. Dan ini sudah Lagi ikut 70. ini, Jum. Ini sudah ada 70 partisipan. Ya, berarti kita nunggu berapa lagi ya? 10-an lagi mungkin ya? Atau hanya 70 saja? 82. Berapa totalnya? Ada yang itu totalnya, Bapak Ibu? Totalnya untuk yang di kelas ini? Belum tahu. Kalau yang di awal sih 83, Pak. Oh, 83. Oke. Iya, Berarti awal-awal. Oke, berarti kita masih nunggu 12 orang lagi ya sebelum kita mulai ya. Yuk. Oke. Mohon bersabar dulu kalau gitu. Oh iya, sambil menunggu yang lain silakan sekarang modulnya jangan hanya diintip saja, coba dilihat mungkin ininya Bapak Ibu, silakan bisa dibaca-baca terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Benar, tapi saya nggak lagi di luar. Saya telepon orang. Emang 4. 12. Kelas berapa? Oke, ternyata 71. Dan yang masih ada di main room-nya ada 27 orang ya. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain bergabung, Bapak Ibu, kita tentukan ketua kelasnya saja ya, terlebih dahulu. Nanti yang akan mengakomodir semua. Tadi ada Bapak yang background-nya sepertinya sudah terbiasa mengikuti pelatihan daring. Pak siapa itu? Sebentar. Siapa ya? Oke, Bapak Ibu ada usul siapa kira-kira yang akan menjadi ketua kelasnya? Yang paling vokal di grup WhatsApp, biasanya yang sering share informasi segala macam, siapa Bapak Ibu di kelas, di grup WhatsApp-nya? Ketua kelasnya siapa? Bu Sri mau ketua kelas saja ya, Bu Sri ya? Ya Bu Sri ketua kelas atau gimana? Sri yang mana Pak? Bu Sri banyak loh Pak. Oh, Bu Sri banyak ya? Kita belum pada kenal semua Pak dengan teman-teman di grup ini Pak, baru. Oh, Bu Sri banyak loh Pak Sofyan. Oh, yang namanya Bu Sri banyak. Oke. Kalau begitu, bapak-bapak saja bagaimana kalau gitu kelasnya? Ya, sebaiknya bapak-bapak. Boleh lah Pak, ada ketua, ada wakil biar dibagi. Iya, sehingga nanti yang akan Ketuanya membantu, bapak-bapak aja. ya, untuk membantu mengkoordinir semuanya nanti karena Iya betul. ya, pelatihan kita kan pelatihan daring Bapak Ibu, jadi nanti kalau misalnya ada yang punya kesulitan, ada yang membutuhkan bantuan, maka ketua kelas nanti itu yang akan yang akan membantu untuk mengisikan ya, untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan segala macam. Gitu ya. Karena pesertanya banyak sekali, jadi apa perlu kita perkenalan satu persatu ya? Saya kira perkenalan kemarin sudah ya Bapak Ibu. Untuk yang sesi pelatihan minggu kemarin pesertanya 30-40, ini pesertanya sampai 70-an gini ya. Kalau misalnya perkenalan satu persatu semua habis waktunya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Sepertinya yang 10 orang mungkin ini ya, mungkin tidak bergabung hari ini karena sampai
pukul 10.30 masih belum bergabung juga. Kita mulai saja, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita mulai, tidak apa-apa? Oke, dan ketua kelasnya langsung saya tunjuk saja ya. Tadi mana ya? Yep, Tadi Pak. Bapak-bapak ada backgroundnya. Oke, minta tolong kameranya dihidupkan semua terlebih dahulu Bapak Ibu, biar kelihatan ya. Oke, biar saya tahu saya sedang berkomunikasi dengan siapa ya. Jadi ada 3 slide di sini. Slide pertama sudah banyak yang kameranya on, slide kedua sudah on, yang ketiga ini antara ada dan tiada ya, jadi masih bersembunyi di ininya semua ya, masih bersembunyi di balik foto masing-masing semua. Oke, untuk ketua kelasnya, sebentar tadi Pak siapa ini? Ketua kelasnya itu Pak, saya lihat namanya dulu. Pak Miftahul Nur Hidayah saja ya, Pak Miftah. Ini mohon di-mute dulu ya. Gimana kalau ganti Pak? Kenapa? Kebetulan saya lagi sakit, khawatir dikasih tugas kayak gitu nanti tidak bisa bertanggung jawab Pak. Pak Oke. Abdurrauf. Pak Abdurrauf kalau gitu, ada Pak Abdurrauf. Pak Abdurrauf, Bapak saja ketua kelasnya kalau gitu Pak ya. Oke Pak. Pak Abdurrauf. Dan halo Pak Abdurrauf. Iya Pak. Oke, ketua kelasnya Bapak saja ya Pak ya. Saya kurang paham IT Pak. Oke, kalau gitu siapa ya nih yang kira-kira paham IT dan bisa membantu teman-temannya yang lain? Coba saya lihat. Bapak-bapak yang lainnya ada lagi di sini. Siapa lagi? Hanya berdua saja ya bapak-bapaknya ya. Kalau begitu ibu-ibu sajalah ya, karena bapak-bapaknya sepertinya Yang muda Pak, biasanya IT-nya bagus. ya, yang muda, yang paling muda yang mana? Coba saya lihat. Yang paling muda coba ada Ibu Udah Putri. semua kayaknya. Ya, muda semua. Ibu Putri Desianti ya, Ibu Putri Desianti paham IT, paham ini ya, Bu? Ya Pak. Iya, Ibu sudah terbiasa untuk ini mengoperasikan komputer, kemudian tahu aplikasinya ya, LMS. Bisa ya? Kurang tahu Pak. Kurang tahu juga. Oke. Kalau gitu saya serahkan, nanti silahkan didiskusikan di grup WhatsApp saja ya, karena masa harus ini ya, kita sudah pilih 3 tapi tidak ada yang bersedia semuanya. Jadi silahkan siapa yang mengakomodir ya untuk kelas ini ya, untuk kelas bawah A ya. Jadi besok harapannya sudah ada ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ketua kelas dan wakil ketua kelas itu diharapkan nantinya membantu ya Bapak dan Ibu guru lainnya yang kesulitan misalnya dalam tahapan pengumpulan tugas, kemudian tahapan juga ketika misalnya bergabung itu masih belum bisa bergabung ya. Jadi nanti silahkan ketua kelasnya itu akan membantu. Begitu ya Bapak Ibu, dan kita mulai saja karena ini sudah hampir pukul 11 sementara kita sesinya hanya sampai pukul 12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru ya, tingkat sekolah dasar kelas bawah di lingkungan Jakarta Utara ya. Alhamdulillah hari ini ya, pada hari ini merupakan hari ke
2 pelatihan, ya. Hari kedua pelatihan secara daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Dari pertemuan pertama kemarin ketika kelas digabung, ya, masing-masing kemarin kita sudah sepakat, ya, Bapak dan Ibu guru sudah memahami bahwasanya pelatihan ini dilaksanakan secara virtual, ya. Pelatihan dilaksanakan secara virtual, secara online, full daring, maka semua aktivitas, semua kegiatan itu melalui sistem, ya, melalui learning management system, ya. Kemudian kaitannya dengan proses pembelajaran, ya, pada pelatihan ini nanti masing-masing kita akan membahas sesuai dengan modul PKP SD untuk yang kelas bawah, ya. Dan bagi Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mendownload bukunya, mudah-mudahan, ya, sampai hari ini paling tidak sudah membaca sekilas tentang apa sajakah yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas pada pertemuan hari kedua, pada pertemuan hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima nanti, ya. Sebagai informasi, karena kemarin kita belum sempat membahas kaitannya dengan PPK dan GLN, maka insya Allah hari ini fokus kita nanti kita akan membahas tentang PPK dan GLN serta pembelajaran abad ke-21. Kemudian pada akhir sesi nanti kita juga akan melihat modulnya, ya, modul yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru itu isinya apa saja, kemudian pembagian pembelajarannya seperti apa. Sebagai informasi, sesi kita yang 2 jam tiap harinya mulai dari pukul 10 sampai 12, kemarin sudah saya jelaskan, sesi 10 sampai 12 itu sesi diskusi kita, ya. Maka diharapkan sebelum mengikuti diskusi masing-masing sudah membaca modul, ya. Jadi mengetahui apa yang sedang kita diskusikan, kemudian nanti masing-masing akan memberikan laporan hasil bacaannya, ya. Jadi pembelajaran mandirinya berlangsung itu secara sinkronus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, proses membaca modul, ya, proses membaca bahan tayang, kemudian proses pembelajaran yang sinkronus seperti ini juga tetap berlangsung atau tetap diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, karena pesertanya di sini sudah, alhamdulillah sudah 73 orang yang bergabung, ya. Jadi saya akan langsung terlebih dahulu mengulangi, ya. Kalau misal halo, emang Ibu Anas? Ibu Atta Jumrah, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Maksudnya mau ngerjain apa? Mau ngerjain apa-apa. Oh ya, tapi takutnya saya nanti di sini kan berisik nih. Tidak apa-apa ya? Udah sini saya. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam LMS, walaupun kemarin, ya, kemarin saya sudah sharing juga ke Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan apa sajakah yang ada di dalam LMS, ya. Kemarin Bapak dan Ibu guru sudah sudah diberikan pelatihan LMS. Harapannya hari ini juga sudah mempunyai akun semuanya. Sudah punya akun semua kan Bapak Ibu? Sudah punya akun semua, kemudian modul juga sudah di-download. Oke, langsung saya akan share screen Bapak Ibu untuk yang ada di dalam LMS. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa disaksikan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum bisa ikut join di laptop gimana, Pak? Sudah, Pak, sudah. Belum bisa ikut join di laptop. Iya, Pak, ini dipakai HP nih saya nih, Pak. Nggak apa-apa pakai HP, Bu. Saya juga pakai Nggak HP. apa-apa ya. Laptopnya dipakai Zoom. Iya, silahkan, tidak apa-apa menggunakan. Oh, nggak apa-apa ya, Pak ya. Ya, menggunakan HP boleh, menggunakan laptop juga boleh, ya. Mana yang sekiranya bisa digunakan untuk mengikuti sesi pelatihan ini ya, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut, ini yang kemarin. HP. Oke, Bu, pakai HP tidak apa-apa, silahkan ya, asal tetap bisa mengikuti, Bu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya.
Jadi di LMS harapannya Bapak dan Ibu guru semua sudah mendownload yang pertama itu buku pegangan pembelajaran HOTS. Ini nggak bisa di ini ya? Iya. Mohon maaf di mute dulu Bapak Ibu ya ketika saya menjelaskan ya. Kemudian ketika ingin nanti berbicara silahkan langsung di unmute ya Bu ya. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Untuk modulnya ada buku pegangan pembelajaran HOTS ya. Kemudian untuk modul yang kedua itu modul pelatihannya. Nanti Bapak dan Ibu guru langsung saja tinggal diklik ya modul pelatihan ya. Klik modul pelatihan maka nanti langsung akan muncul modul sesuai dengan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Oke, jadi langsung akan muncul seperti ini. Sebagai informasi, modul yang akan dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru selama mengikuti pelatihan virtual ini, pelatihan daring ini, itu paket unit pembelajaran, ya, program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui peningkatan kompetensi pembelajaran, ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kaitannya dengan tata bahasa. Ya, jadi ini merupakan modul inti yang akan dipergunakan oleh Bapak dan Ibu guru ya selama mengikuti pelatihan ini. Selain modul inti ini, Bapak Ibu ya, sebentar. Selain modul inti ini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga nanti diharuskan ya untuk mendownload bahan tayang. Bahan tayangnya di sini itu penyusunan soal HOTS. Ya, penyusunan soal HOTS itu harus didownload juga oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian selain itu ada penilaian HOTS, ya. Penilaian HOTS itu merupakan bahan tayang yang harus di-download oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang terakhir adalah modul PPK dan GLN. Ya, modul PPK dan GLN ini kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Ya, itu merupakan semua modul, semua bahan tayang yang menjadi pegangan Bapak dan Ibu guru selama mengikuti pelatihan ini. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, selain kelima modul ini, selain kelima bahan tayang ini, setiap harinya saya akan memberikan video video pembelajaran kita, video pelatihan kita ya. Video yang kemarin itu adalah video pelatihan hari pertama ya Bapak Ibu ya. Untuk video pelatihan hari pertama kemarin itu masih gabung dengan kelas satunya lagi ya, sehingga kemarin pesertanya itu sangat banyak ya. Kemudian gimana cara mengakses videonya Bapak Ibu? Jadi nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru itu tinggal masuk saja ke dalam LMS ya. Tinggal masuk saja ke dalam LMS, kemudian nanti langsung klik link yang ada di bawah ya. Jadi ini merupakan video pelatihan hari pertama yang kemarin Bapak Ibu ya. Video pelatihan hari pertama ketika Bapak dan Ibu guru semua kemarin digabung untuk PKP bawah A dan PKP bawah B ya. Jadi di video pelatihan kita yang kemarin ini masih bisa disaksikan Bapak Ibu? Jelas terlihat? Ya, Pak. Oke, jadi nanti tinggal langsung diklik saja seperti ini dan langsung Bapak dan Ibu guru nanti bisa melihat pertemuan kita yang kemarin. Ya, ini pertemuan kita yang kemarin dan saya nanti akan mewajibkan Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan nama di kolom komentar, nama dan sekolah. Ya, jadi
sesi kita pada hari ini juga akan kelihatan siapa yang sembunyi, ya, siapa yang hanya ada fotonya saja dan lain sebagainya. Ya, seperti itu terus sampai dengan hari Sabtu nanti, Bapak Ibu, kaitannya dengan video pelatihan. Ya, video pelatihan ini bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru tentunya ya untuk bisa mereview, untuk bisa mempelajari kembali apa sajakah yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita bahas tiap harinya ketika mengikuti pelatihan. Ya, jadi yang baru ada hanya video pelatihan hari pertama saja, Bapak Ibu yang kemarin. Kemudian video pelatihan kita hari ini kan saya rekam juga. Kemudian nanti setelah sesi ini berakhir akan saya publish, akan saya sematkan linknya di sini. Kemudian untuk yang pre-test, post-test, kemarin masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah sampai pada tahapan pre-test. Ya, Bapak dan Ibu guru sudah mengumpulkan pre-test. Ya, mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu bagus. Ya, kenapa saya bilang tidak terlalu bagus? Karena kalau di pre-test sudah bagus banget, ketika post-test nanti harapannya harus lebih dari yang hasil pretest ya. Jadi kalau pretestnya kemarin sedang-sedang saja, yang benarnya 5, kemudian ketika post-test itu jadi 6, jadi 7 dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan LMS, kemudian tagihan-tagihan yang harus dilengkapi nantinya oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Oke, kemudian selanjutnya saya sekali lagi mengingatkan, minta tolong kepada Bapak dan Ibu guru semua, pelatihan ini pelatihan daring, silahkan kameranya diaktifkan. Ya, begitu Bapak Ibu, sehingga ketahuan siapa yang benar-benar mengikuti sesi ini dan siapa yang hanya datang, kemudian tidak ada interaksinya sama sekali, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung akan membahas kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional serta pembelajaran abad 21. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Sofian. Oke, silakan Pak Abdur. Ya, boleh diulangi nggak Pak cara mendownload tadi video itu Pak? Oke, jadi ketika Bapak dan Ibu guru masuk, ini sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah bisa terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke, jadi ini tidak mendownload video ya Pak Abdur, akan tetapi hanya diklik kemudian langsung masuk ke link YouTube video. Jadi Bapak tidak perlu mendownload. Ya, hanya tinggal diklik saja ini. Secara otomatis nanti akan masuk ke video pelatihan kita untuk tiap harinya. Ya, di pertemuan pertama pelatihan bagi guru SD kelas bawah Jakarta Utara, ya, seperti ini. Ya, ini yang pertemuan kemarin bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan di sini yang hitam-hitam saja, tidak kelihatan orangnya yang mana. Ya, kelihatan ya Pak Dur? Kelihatan Pak. Oke, jadi sudah cukup jelas ya caranya. Jadi masuk ke dalam LMS, kemudian setelah masuk ke dalam LMS, di dalam LMS itu silahkan cari video pelatihan PKPSD kelas bawah Jakarta Utara, tinggal diklik saja maka nanti langsung akan terhubung ke video tersebut. Jadi tidak mendownload video. Ya, begitu ya Pak Abdur? Ya, Pak. Berarti hanya melihat dan hanya memberi komen aja Pak ya? Ya, melihat dan memberi komentar. Oke, berarti interaksi online, ya, interaksi secara virtual sudah diberikan oleh Pak Abdur Rauf ketika sudah menuliskan Abdur Rauf dari SD mana. Begitu ya? Tahu? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Yang lain ada lagi? Silakan. Kalau tidak Pak, ada. saya tanya Pak. Oke, silakan, Ibu. Pak, saya tanya. Silakan, Bu. Download modulnya sebelah mana? Saya baru dapat akun jadi belum ngerti. Oke, terima kasih. Download modulnya bisa dilihat di layar ini, Bu. Coba dilihat di Zoom-nya dulu ya. Oke, sudah terlihat, Ibu? Halo, Ibu? Sudah terlihat di layar? Oke, jadi Ibu nanti tinggal klik saja misalnya modul pelatihan. Tinggal diklik modul pelatihan, maka secara otomatis terdownload seperti ini. Begitu ya, Bu ya? Diklik modul ya, diklik modul pelatihan ya, yang ini Bu, diklik modul pelatihan ya, kemudian nanti secara otomatis akan terdownload seperti ini.
Ya, kalau misalnya mau disimpan, Belum ada Pak, belum ada modul pelatihannya. belum ada modul pelatihannya. Buka dulu di Chrome sayang. Di LMS Bu, join dulu di ya. LMS Bu. Chrome, Downloadnya di dalam LMS, Ibu. Di LMS. LMS. Iya. Terus kalau yang kemarin nggak ngikut bagaimana Pak? Saya kemarin nggak ikut. Nanti Bapak Pak Sofyan tutor dari awal lagi. Oke, gimana? Di grup kayaknya udah ada deh Bu. Iya, di Cara-cara grup kemarin cara-cara sudah ada buka itunya tutorialnya ada. untuk join. Biar Pak Sofiannya melanjutkan lebih lanjut. Nanya di Pak grup Sofyan, aja. Iya, gimana Bu? Gimana? Gimana Bu? Itu saya udah buka YouTube-nya itu, tapi tidak komentarnya Dinonaktifkan masih ya Pak? Ya, Iya, komentarnya karena masih belum ini kan, belum saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Setelah saya jelaskan ini, langsung akan saya buka untuk komentar. Berarti sudah bisa langsung diakses ya oleh Bapak Ibu semua ya. Luar udah biasa. Pak, udah diakses Pak, Oke, udah diklik siap. like. Oke, jangan like-nya saja, subscribe-nya jangan lupa juga ya. Siap, subscribe Oke. sudah Udah Pak. sekalian Pak. Subscribe sudah Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi gimana Ibu siapa tadi yang masih kesulitan untuk mendownload ini modulnya? Jadi mungkin kita tidak akan membahas teknis bagaimana masuk ke dalam LMS ya, karena panjang nanti dan kita belum sempat membahas materinya. Bagaimana Ibu mungkin nanti minta tolong diarahkan ini ya untuk menonton video yang dari Mas Akbar ya untuk yang tutorialnya ya. Ya udah di dalam LMS Pak, udah ada di Sudah ada di dalam LMS tapi belum bisa download gitu. Atau bisa screen share nggak ini Bu? Bu? Bisa screen share nggak biar kelihatan seperti apa di laptopnya Ibu? Coba. Ada di pojok kanan atas Pak, kayaknya downloadan itu. Ya, itu kalau misalnya mau di-download ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru semua mendownload ya. Ini sekali lagi saya berikan contohnya Ibu ya. Modul pelatihan kita klik ya. Kemudian setelah modul pelatihan kita klik, nanti akan muncul seperti ini Bu ya. Nah, di pojok Oke. kanan atas. Nah, kemudian nanti kalau mau dimasukkan ke komputernya Ibu, ke laptopnya Ibu, tinggal di-download di sini ya. Tinggal disimpan di mana Bapak dan Ibu mau menyimpan ya. Oke, tapi untuk mengaksesnya tanpa download kan sebenarnya langsung bisa ya. Tapi kalau misalnya ingin disimpan ya tidak apa-apa silahkan. Ya, jadi seperti ini ya, Bu. Ya. Sudah bisa belum Ibu? Nah, inilah kenapa kita butuh ketua kelas ya untuk bisa membantu bagi yang masih kesulitan ya. Tapi karena belum ada yang kita ini jadi ketua kelas, jadi silahkan nanti minta tolong Bu siapa nih? Bu Sri Lestari Budiastuti. Besok saya tidak mau tahu, harus sudah ada ketua kelas dan wakil ketua kelas ya. Silahkan didiskusikan di grup WhatsApp-nya Bu ya. Oke. Saya percayakan ke Ibu Sri, pokoknya Sri Lestari Budiastuti yang itu tadi ya. Bagaimana Pak? Pak bagaimana Pak? Oke, jadi silakan saya percayakan ke Ibu, nanti diskusikan di grup WhatsApp. Besok sudah harus ada ketua kelas dan sudah harus ada wakil ketua kelasnya, ya. Tapi jangan saya ya Pak. Ya, bukan Ibu, silahkan nanti dipilih siapa yang akan menjadi ketua kelas. Dan harus sudah ada besok perangkat kelasnya ya, sehingga akan ada yang bisa membantu teman-teman Bapak dan Ibu guru yang lain yang sekiranya memang masih kesulitan gitu ya. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa minta tolong siapa gitu untuk ini ya, membantunya ya. Oke, bagaimana Ibu Dewi sudah bisa Ibu? Belum juga Ibu? Ibu Dewi Rahmawati? belum. Oke, atau begini saja, ini yang sudah mendownload siapa, yang sudah mendownload siapa, silahkan file PDF-nya itu dikirim di grup WhatsApp. Oke. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Jam 12 langsung penutupan dulu kali hari ini ya. Iya Pak, saya bisa bantu upload ke WhatsApp. Baiknya Bapak aja lah.
Kenapa? Saya bisa bantu upload file modulnya ke WhatsApp. Oke, ya terima kasih banyak Ibu. Jadi silahkan Bu Dewi. Bu Dewi. Mayani aja jadi ketua kelas Bu Mayani. Iya nggak masalah. Ya udah terserah lah. Bu Dewi silahkan di-download di Bu Dewi silahkan di-download di grup WhatsApp ya Bu Dewi ya. Bu Dewi. Oke, beliau tidak respon. Ya sudahlah kalau begitu ya. Jadi Bu Dewi, halo Bu Dewi. Bu Dewi. Ya, Pak. Oke, Bu Dewi Ya, Pak. silahkan di-download modulnya di grup WhatsApp. Itu sudah ada yang share tadi, jadi nanti tinggal Ibu klik saja itu sudah otomatis terdownload nanti di sinyalnya susah. Oke. Oke, berarti nanti Lanjut. Oke ya, berarti itu ya Bapak Ibu bagi yang ini masih kesulitan kaitannya dengan modul tadi alhamdulillah sudah di-share ya untuk modulnya dan nanti silakan bisa langsung mendownload melalui WhatsApp group ya. Dan kita langsung Bapak Ibu ya, sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau sudah tidak ada, kita langsung akan masuk ke pembahasan pertama kita, 3 topik ya, yang penguatan pendidikan karakter, kemudian gerakan literasi nasional, dan juga pembelajaran abad ke-21. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Cukup? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut saja kalau gitu. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya kita bisa masuk pada materi pertama yang harusnya kemarin, tapi kemarin karena kondisinya tidak kondusif, maka ini akan saya paparkan pada hari ini. Sudah bisa disaksikan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ini merupakan modul ya penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional ya yang ada di dalam LMS ya. Bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah download ya, sebenarnya ini paparan ini sudah ada dan bisa dibaca sendiri oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Mohon izin Bapak Ibu guru untuk menjelaskan kaitannya dengan integrasi penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional dalam pembelajaran berbasis HOTS ya, atau dalam bahasa Indonesianya pembelajaran yang berbasis ya kaitannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill ya. Kenapa materi PPK dan GLN serta pembelajaran abad ke-21 itu selalu diberikan pada setiap pelatihan ya. Pada pelatihan apapun itu selalu ada materi PPK, GLN, kemudian ada pembelajaran abad ke-21. Sebagai informasi Bapak dan Ibu guru, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian gerakan literasi nasional, ya, ini merupakan 2 hal yang menjadi concern kita, yang menjadi perhatian kita pada kegiatan pembelajaran yang ada sekarang. Ya, kenapa? Pendidikan karakter, kemudian kenapa literasi nasional saat ini sangat dibutuhkan ya oleh para siswa, ya para guru, ya para pemangku kepentingan kaitannya dengan pendidikan ya, dikarenakan akhir-akhir ini kita sering mendengar ya ada yang salah ya atau ada yang aneh dengan dunia pendidikan kita di Indonesia. Apa yang aneh atau apa yang salah ya, seringkali kita mendengar berita-berita ada siswa melaporkan gurunya ya, kemudian guru juga tidak dapat memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa ya, kemudian banyak sekali siswa-siswi yang dari awal itu mereka tidak diajar untuk hidup mandiri ya, kemudian mereka tidak diberikan atau dipupuk rasa tanggung jawab kepada mereka ya. Oleh karena itu maka diperlukanlah
ya, ada integrasi PPK, ya, pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter semenjak dini, ya, semenjak dini dari level terendah sekolah dasar, ya. Bapak dan Ibu guru semua merupakan guru-guru yang mengajar, ya, yang meletakkan dasar pertama, ya, yang meletakkan dasar yang sangat penting tentunya bagi para calon generasi penerus bangsa kita, ya. Ketika dasar yang diberikan itu sudah baik, sudah benar, ya, maka insya Allah nanti membentuknya ketika mereka masuk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ya, tingkat SMP, tingkat SMA, kemudian juga tingkat perguruan tinggi. Hasil dari bimbingan Bapak dan Ibu guru pada tingkat dasar inilah yang menjadi tolak ukur nantinya, ya, berhasil apa tidaknya para siswa-siswi ketika mereka menempuh pendidikan, ya. Itu kaitannya dengan integrasi PBK, penguatan pendidikan karakter, kemudian kaitannya dengan GLN dalam pembelajaran berbasis HOTS ini, gerakan literasi nasional. Bapak dan Ibu guru mungkin sudah sangat familiar, ya, sudah sangat mengenal, ya, program kementerian kaitannya dengan memupuk rasa ingin tahu, ya, memupuk keinginan, memupuk minat para siswa, para peserta didik untuk membaca, ya, untuk meningkatkan literasi mereka, ya. Kenapa gerakan literasi nasional itu sangat penting? Karena bagi Bapak dan Ibu guru yang ini, ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang memantau kaitannya dengan minat baca, ya, minat baca para siswa-siswi kita atau minat baca secara umum, ya, warga negara Indonesia itu sangat rendah, ya, dan, ya, kita tertinggal sangat jauh dari negara-negara tetangga, kemudian dari negara-negara maju lainnya. Ya, gerakan literasi nasional harapannya di sini para siswa dari tingkat terendah, dari tingkat sekolah dasar, dari kelas rendah, kelas bawah, mereka sudah ditanamkan, ya, pemahaman tentang literasi nasional. Kaitannya dengan, ya, literasi membaca, kemudian kaitannya dengan baca tulis, ya, kemudian kaitannya juga dengan kemampuan untuk memahami ragam budaya yang dimiliki, ya. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, mungkin yang lebih dikenal lagi atau yang lebih familiar lagi itu adalah gerakan literasi sekolah, ya. Gerakan literasi sekolah itu juga merupakan beberapa aspek, ya, yang terdapat dalam gerakan literasi nasional. Gerakan literasi nasional itu didukung oleh ada gerakan literasi sekolah, kemudian selanjutnya ada gerakan literasi keluarga, dan ada gerakan literasi masyarakat, ya. Dan kesemuanya itu tadi, baik itu yang masyarakat, kemudian keluarga sebagai lingkungan terkecil para peserta didik maupun sekolah, ya, itu membentuk sehingga nanti akan ada gerakan literasi nasional, ya. Oke, itu untuk pengantarnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke ini, ya, untuk urgensi penguatan pendidikan karakter, ya. Urgensi itu maksudnya pentingnya penguatan pendidikan karakter semenjak dini, semenjak sekolah dasar kelas bawah atau rendah. Itu kenapa di sini ada beberapa hal. Ya, yang pertama kaitannya dengan pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ya, percaya atau tidak, bangsa yang maju, ya, bangsa yang dapat dikatakan modern itu adalah bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Ya, jadi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, maka harapannya, ya, itu dijadikan sebagai fondasi, dijadikan sebagai dasar untuk pembangunan bangsa. Karena sebagai informasi, negara kita Indonesia itu masih masuk pada negara apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Negara majukah, negara berkembangkah, atau negara
Oke, kita masih masuk ke negara berkembang dan Negara menuju berkembang. negara maju, ya. Dan untuk menjadi negara maju, SDM itu adalah suatu keharusan. Sumber daya manusia itu adalah suatu keharusan, Bapak Ibu. Kemudian, selain pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, urgensinya yang kedua, menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral dan budi pekerti, ya. Jadi di sini pendidikan karakter tentunya diharapkan nantinya akan membuat para siswa itu paling tidak menjadi siswa-siswa yang disiplin, ya. Di siswa-siswa yang mempunyai rasa tanggung jawab, ya. Siswa-siswa yang mandiri, ya, dan siswa-siswa yang penuh dengan keluhuran budi, ya, penuh dengan keluhuran budi pekerti, ya. Itulah makanya di dalam proses pembelajaran, ya, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing harus benar-benar ditanamkan, ya, dari semenjak awal dan sejak dini, ya, untuk bisa saling menghargai, untuk menerapkan ada toleransi, ya, sehingga benar-benar nantinya ketika mereka sudah lulus di sekolah dasar, ya, mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang berakal budi baik, kemudian akhlaknya, moralnya juga baik, ya. Itu untuk yang urgensi penguatan pendidikan karakter yang kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya, kenapa penguatan pendidikan karakter itu penting? Di sini dijelaskan menghadapi dinamika dan tantangan era global. Ya, ini merupakan urgensi ketiganya, Bapak Ibu, menghadapi dinamika dan tantangan era global. Sekarang pada tahun 2021, ya, sekat-sekat yang ada antar wilayah, sekat-sekat yang ada antar negara, ya, itu sudah semakin tipis, ya, sudah semakin tidak terlihat ada gap-nya. Ya, jadi dengan penguatan pendidikan karakter yang baik, maka diharapkan, ya, ketika para siswa kita bergaul dengan masyarakat internasional, bergaul dengan masyarakat dari ragam lintas budaya, maka tidak akan mudah terpengaruh, ya, maka tidak akan bisa mengikuti ini, ya, pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar, ya. Menghadapi dinamika dan tantangan era global juga dimaksudkan kalau sekarang tahun 2021, ya, unggul di negeri kita saja itu belum cukup, ya, akan tetapi kita juga harus bisa mempersiapkan para peserta didik tentunya untuk dapat bersaing secara global, ya. Dari ketiga urgensi ini, Bapak Ibu guru semua, maka harapan kita, ya, harapan kita nantinya pada tahun 2045 akan terbentuk generasi emas yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Ya, di sini ada berjiwa Pancasila, ya, tentunya sesuai dengan pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada para peserta didik, ya. Itu kaitannya dengan urgensi penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada 5 nilai utama karakter yang harus benar-benar diberikan, harus benar-benar ditanamkan semenjak dini kepada para peserta didik, Bapak Ibu. Yang pertama kaitannya dengan religiusitas, ya, itu kaitannya dengan kepatuhan dalam menjalankan agama masing-masing tentunya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan nasionalisme, cinta tanah air, bangga dengan tanah air Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya ada kemandirian, ya. Kemandirian, ya, itu juga merupakan 5 nilai utama karakter. Diharapkan dengan kemandirian maka kita nantinya akan punya generasi-generasi penerus yang dapat diandalkan, yang tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kemudian yang berikutnya ada gotong royong, ya.
Dan nilai utama karakter gotong royong inilah yang akhir-akhir ini mungkin kita lihat itu sudah mulai ini ya, terkikis ya. Gotong royong mungkin kita masih bisa saksikan di pelosok-pelosok desa, kampung ya, itu yang masih ada gotong royongnya. Akan tetapi kalau sudah di perkotaan, kota metropolitan ya, nilai-nilai utama karakter gotong royong ini sudah makin terkikis ya. Kemudian selanjutnya ada integritas ya. Integritas di sini kaitannya dengan cinta pada kebenaran ya, kaitannya dengan komitmen moral, kemudian ada anti korupsi ya, ada tanggung jawab, kemudian ada keteladanan dan kejujuran ya. Jadi itu merupakan penguatan 5 nilai utama karakter yang diharapkan bisa ditanamkan sejak dini oleh Bapak dan Ibu guru, para guru SD kelas bawah ya. Oke Bapak Ibu, kemudian setelah penguatan pendidikan karakter yang tadi, sebelum kita masuk ke gerakan literasi nasional, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ingin Saya Pak ditanyakan? mau bertanya Pak. Oke, silakan Bu. Ini gerakan, ini maksudnya literasi di sekolah itu hanya membaca aja atau bisa berupa menulis, menggambar, dan lain-lain gitu Pak? Oke, terima kasih Ibu. Untuk yang gerakan literasi nasional, setelah ini kita bahas Ibu ya. Yang sekarang penguatan pendidikan karakter terlebih dahulu ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ke gerakan literasi nasional. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan Ibu Armia. Ini Pak masalah karakter. Apakah hanya sekolah saja yang bertanggung jawab terhadap karakter murid kita, atau pemerintah di sini juga ikut bertanggung jawab Pak? Karena selama ini kan ternyata karakter kita tuh bukan tambah baik, malah kita tambah rusak gitu ya Pak. Maaf nih Pak. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Armia, luar biasa sekali pertanyaannya. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi Ibu Armia merasa tidak bisa kalau hanya sekolah saja gitu ya. Oke, yang bertanggung jawab kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter itu Bapak Ibu tentunya semua pihak ya. Jadi tidak hanya sekolah, tidak hanya pemerintah ya, tidak hanya peserta didik, tidak hanya guru maupun keluarga ya. Dari lingkup terkecil saja orang tua ya mempunyai tanggung jawab. Ya, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak mereka karakter-karakter misalnya kemandirian. Ya. Kemudian karakter misalnya bertanggung jawab. Dari lingkup terkecil di dalam keluarga itu orang tua itu punya orang tua itu punya tanggung jawab. Kemudian kita bergeser berikutnya ke lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tentunya dalam konteks pendidikan ya, maka Bapak dan Ibu guru ya diberikan tanggung jawab untuk bisa menanamkan ya karakter-karakter tadi itu 5 karakter utama kepada para siswa ya, kaitannya dengan religiusitas, nasionalisme. Kemudian contohnya seperti apa? Hal-hal sederhana saja. Misalnya kaitannya dengan religiusitas ya, kaitannya dengan religiusitas misalnya hal sederhana contohnya sebelum memulai proses pembelajaran, maka Bapak dan Ibu guru meminta masing-masing siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, itu merupakan salah satu cara untuk menanamkan ya karakter religiusitas. Kemudian kaitannya dengan nasionalisme itu cinta tanah air ya, Bapak dan Ibu guru nanti misalnya bisa meminta atau mengarahkan ke masing-masing para peserta didik atau siswa, oke pada hari ini nanti akan ada hari batik nasional, anak-anak silakan nanti masing-masing menggunakan batik ya. Itu merupakan salah satu bentuk juga penghargaan kita ya kepada salah satu budaya yang kita miliki, hasil budaya berupa batik.
Begitu ya Bu Armia ya. Kemudian lanjut terus tingkat masyarakat ya. Masyarakat itu tentunya ya mempunyai tanggung jawab juga. Mempunyai tanggung jawab memberikan kaitannya dengan lingkungan yang benar-benar kondusif sehingga akan ada nilai apa di sana? Akan ada kaitannya dengan gotong royong ya, akan ada kaitannya juga dengan bela negara dan lain sebagainya. Ya, kemudian lanjut juga sampai dengan ke pemerintah atau tingkat yang paling atas, penentu kebijakan ya, penentu kebijakan tentunya ya, yang penentu kebijakan tentunya harus membuat ragam aturan ya, membuat ragam peraturan yang memungkinkan ya, yang memungkinkan semua ya nilai-nilai karakter utama tadi itu dapat ini ya, dapat diberikan kepada para peserta didik. Begitu ya Bu Armia ya? Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, jadi bukan Bu Armia saja yang tanggung jawab ya, tapi semua pihak bertanggung jawab ya. Iya, makasih Pak. Oke. Masih boleh bertanya tidak, Prof? Ya, silakan siapa yang bertanya? Bu, Saya silakan. Pak, Bu Saya, Anissa. Prof. Herbiati, Silakan. Prof. Silakan, Bu. Ini Pak, bagaimana cara mengapresiasikan kita sebagai guru kelas bawah masa pandemi ini, sedangkan kita tidak tetap muka langsung. Apalagi di kelas bawah itu tidak mungkin kita zoom it mulu ya. Jadinya sebagai guru bertanggung jawab untuk menanamkan aplikasi 5 nilai utama karakter tadi, gimana Pak cara mengaplikasikannya? Oke, terima kasih banyak Ibu Anissa, luar biasa. Pertanyaannya kekinian sekali ya, milenial sekali pertanyaannya, mengaplikasikan proses pembelajaran di masa pandemi sekarang. Oke, ketika kita berbicara tentang siswa SD kelas bawah, Bapak Ibu, maka proses pembelajaran yang dilakukan secara daring itu tentunya mereka tidak bisa sendiri. Betul apa tidak Bapak Ibu? Mereka tidak bisa sendiri, akan tetapi harus ada pendampingan. Ya, harus ada pendampingan dari wali murid atau wali siswa. Maka Ibu Anissa sebagai sosok guru yang bertanggung jawab ya, ingin memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para siswa atau peserta didik. Maka yang dilakukan pertama oleh Ibu Anissa itu harus melakukan apa Ibu? Melakukan PDKT. Ya. Apa maksudnya PDKT? Pendekatan kepada wali murid atau wali siswa. Ya. Kenapa harus melakukan pendekatan? Karena sekali lagi Ibu Anissa di sini ketika melakukan proses pembelajaran tidak akan bisa mengontrol ya semua materi ajar yang diberikan kepada siswa. Yang dapat mengontrol itu tentunya adalah ibu mereka, bapak mereka yang menemani mereka ketika belajar. Ya, maka caranya tentunya ketika tahapan misalnya Zoom tidak bisa setiap hari, akan tetapi tetap ada misalnya sekali seminggu. Ya, dan ketika Zoom juga, ketika kegiatan pembelajaran Zoom harus ada yang mendampingi. Ya, harus ada yang mengarahkan sehingga para siswa tersebut dapat mengikuti sesi dengan baik. Kemudian menanamkan 5 nilai karakter tadi ketika masa pandemi sekarang ya. Salah satu contoh sederhananya misalnya apa? Misalnya misalnya tuh sudah dicontohkan oleh Ibu Sujarwo atau apa ya. Ya. Jadi misalnya misalnya sama saja ketika berdoa ya, kemudian selanjutnya ketika memberikan tugas ya, tugas diberikan kepada siswa, tugasnya yang memang benar-benar mereka mengerjakan sendiri ya, diberikan kepercayaan untuk mereka ya, agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Ya, kemudian bentuk lainnya juga dalam masa pandemi ini, ya tentunya mereka juga harus bisa untuk menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain dalam artian apa? Memakai masker, ya ketika misalnya keluar, menjaga jarak, ya itu juga merupakan nilai-nilai karakter yang mencakup ke dalam 5 nilai
utama karakter tadi. Begitu ya kurang lebih ya Ibu Anissa contohnya ya. Oke Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke Bu Semoga Anissa. dapat kami aplikasikan nanti kita masuk kembali tetap dalam keadaan belajar dari rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Anissa. Apalagi sekarang Jakarta sedang genting-gentingnya ya. Jadi kalau tidak ini jangan keluar ya Bapak Ibu. Silahkan di dalam rumah saja ya. Oke, yang lainnya ada lagi? Prof, tanya Prof. Silakan Profesor. Ibu. Ya, silakan. Ini Prof yang tadi berhubungan sama karakter integritas ya Prof ya. Yang tadi Ibu sudah secara gambaran sudah dijelaskan. Maksudnya saya gini loh Prof, mengajarkan kejujuran itu untuk siswa kelas bawah, khususnya kelas 1 itu biar lebih mengena kepada orang tua murid dan siswa seperti apa ya Prof? Karena yang sudah-sudah saya itu megang kelas 1 terus Prof. Sejak pandemi tulisannya tiba-tiba semua pada bagus Profesor. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk yang guru SD kelas bawah menanamkannya kemarin pada pelatihan minggu kemarin, salah satu contoh yang sangat sederhana itu misalnya akan ada kantin kejujuran di sekolah misalnya, ya. Jadi itu salah satu contohnya, ya. Jadi tidak perlu ada yang menunggu kantin tersebut, akan tetapi para siswa itu membayar sesuai misalnya dengan yang sesuai dengan yang diambil ya. Kemudian contoh untuk pada masa pandemi sekarang untuk untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kaitannya dengan integritas, tentunya kita mengharapkan atau kita memberikan arahan kepada para siswa, oke nak, ya anak-anak, kalian semua mengerjakan tugasnya ini ya sendiri ya, secara mandiri ya. Jangan minta tolong kakak, jangan minta tolong ibu, bapak dan lain sebagainya, gitu ya. Dan dari sana ya ketika kita memberikan tugas tersebut ya, kita berharap tentunya siswa nantinya akan membuat jawaban sesuai dengan yang mereka pahami. Ya, karena kalau misalnya kita belum menjelaskan konsep yang terlalu dalam, kemudian siswa tersebut itu tiba-tiba sudah menjelaskannya dengan sangat lancar, konsep-konsep yang belum dijelaskan, maka itu dipertanyakan. Ya, maka siswa tersebut itu bisa saja tidak jujur, ya, bisa saja meminta bantuan ke orang tuanya, ke kakaknya, atau orang-orang yang ada di rumah. Ya, itu contohnya Ibu. Kemudian contoh lainnya lagi kaitannya dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran ya. Menanamkan nilai-nilai kejujuran bisa Bapak dan Ibu guru lakukan misalnya dengan ice breaking ya. Dengan ice breaking menanyakan kabar mereka masing-masing ya. Tahu maksudnya kabar mereka masing-masing misalnya seperti ini Ibu. Ya, Ibu Sri apa kabar hari ini? Ah, ini anggap Ibu Sri sebagai siswa SD-nya. Ibu Sri apa kabar hari ini? Gitu ya. Kemudian dijawab oleh Ibu Sri, baik, tapi wajahnya manyun. Nah, itu berarti dia tidak jujur dengan perasaannya. Gitu ya, Ibu ya. Jadi kita memberikan ice breaking, kemudian game-game singkat kecil yang benar-benar tujuannya untuk menstimulasi ya agar para siswa tersebut bisa jujur. Gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Ibunya nih kemana? Langsung tutup kamera. Halo, Ibu. Lewat video call juga bisa, Pak? Iya, lewat video call juga bisa tuh. Halo, Ibu. Ibu yang tanya tadi Ibu siapa? Tadi, Prof. Kenapa, Bu? Bu Hermiati? Sudah dijawab sama Profesor. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih banyak Ibu Hermiati. Kemudian yang lain silakan, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke gerakan literasi nasional. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu Kristiana Maria dari tadi sepertinya ada yang ingin ditanyakan, Ibu Kristiana? Tidak ada? Halo, Pak. Oke, silakan. Enggak, mungkin menambahkan sedikit aja. Ya memang kan seperti pertanyaan Ibu siapa tadi?
Hermiati, Oh iya, gimana? memang di masa pandemik ini kan kita anak-anak belajar di rumah, begitu juga dengan kita belajar di rumah ya. Jadi ketika ujian sekalipun kita kan nggak tahu ya, anak-anak apakah mengerjakan sendiri atau dibantu orang tua seperti itu ya. Kalau kita bicara dari kita sebagai orang tua, ketika kita contoh ini di rumah nih, ibu rumah tangga, kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak kita sedang ujian dan mengalami kesulitan, pasti sebenarnya dibantu. Bagaimana sih sebenarnya hati kita gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, yang mengatakan, walaupun ada juga memang orang tua yang harus mengatakan ya kamu harus belajar gitu. Apapun hasilnya, ya itulah hasilnya, harus jujur gitu. Jadi memang seperti Ibu Hera tadi memang setuju, kita kan tidak bisa mengetahui sejauh mana kejujuran anak tersebut ya. Bisa dibantu, bahkan anak-anak sekarang juga sebenarnya mau cari jawaban juga kan sudah gampang ya Pak ya, tinggal googling atau segala macam seperti itu ya. Ya mungkin kok karena kondisi pandemi seperti ini memang penerapan karakter kurang maksimal ya. Dikembalikan memang menurut saya sepenuhnya kepada orang tua ya, kebanyakan ya kepada orang tua. Kita sebagai guru ya mendampingi, bekerja sama, dan juga ya berharap anak-anak juga bisa mengerjakan ulangan, apapun tugas mereka secara mandiri, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Imel. Itulah makanya tadi saya sampaikan, perlu PDKT yang intens antara Bapak dan Ibu guru dengan para siswa. Karena sekali lagi tanda kutip kelas bawah ya, kelas bawah kalau dilepas begitu saja maka tidak akan tidak akan bisa ya. Proses pembelajaran itu saya kira tidak akan menjadi efektif ya. Oleh karena itu kolaborasi antara Bapak dan Ibu guru, kemudian juga dengan para peserta didik tentunya sangat dibutuhkan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, kita ke gerakan literasi nasional atau ada lagi? Tadi Miss Christina ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Mas Prof, lanjut. Oke, lanjut saja kalau gitu. Oke. Ya sudah, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke gerakan literasi nasional Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Sekarang fokus bahasan kedua kita itu kaitannya dengan gerakan literasi nasional ya. Ketika kita mendengar kata literasi maka yang muncul biasanya itu membaca, kemampuan untuk membaca ya. Makanya tadi ketika saya menyebutkan gerakan literasi nasional, kemudian langsung tadi salah satu di antara ibu-ibu tadi langsung menanyakan kaitannya dengan itu tentang membaca saja. Ya, oke. Jadi kaitannya dengan gerakan literasi nasional itu merupakan salah satu gerakan ya yang diinisiasi tugasnya ya untuk membuat atau untuk untuk menjadikan para peserta didik, kemudian para guru, ya para orang tua, ya anggota masyarakat untuk melek, ya untuk mengetahui, ya untuk paham dengan berbagai macam hal atau berbagai macam pengetahuan, ya kaitannya dengan literasi. Di sini secara textbook, ya pemahaman kaitannya dengan literasi, kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Ya, jadi ini secara textbooknya Bapak Ibu, jadi pengetahuan yang yang kita gunakan ya, yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, literasi itu ada 6 literasi dasar Bapak Ibu, 6 literasi dasar sesuai dengan yang dijelaskan oleh kementerian. Yang pertama kaitannya dengan literasi baca tulis. Ya, literasi baca tulis tadi pada keterampilan membaca, daya minat membaca. Tadi sudah saya jelaskan kenapa kok Indonesia itu tertinggal sekali, ya, tertinggal sekali pada minat untuk membacanya, motivasi untuk membacanya.
Ya, berbeda sekali misalnya dengan negara-negara seperti Finland, negara-negara di Eropa sana yang semenjak dini, semenjak sekolah dasar, para siswa itu sudah menuntaskan beberapa buku, 4-5 buku bahan bacaan itu mereka sudah selesaikan. Sementara kalau di kita motivasinya, kemudian keinginan, ya semangat untuk membaca itu masih rendah. Kemudian bukan hanya membaca saja Bapak Ibu, kaitannya dengan literasi dasar itu juga tentunya dengan keterampilan menulis. Ya, jadi yang pertama itu literasi dasar, ya kaitannya dengan literasi baca tulis. Kemudian yang kedua, ya yang kedua kaitannya dengan yang kedua, untuk yang kedua itu literasi numerasi. Ya, jadi kemampuan untuk berhitung, ya, kemampuan mengenal angka, ya, yang dimiliki oleh para peserta didik, kemudian tentunya juga Bapak dan Ibu guru semua. Ini kaitannya dengan literasi kedua yang numerasi. Kemudian kaitannya dengan literasi sains atau literasi ilmu pengetahuan alam, ya ini kaitannya dengan pemahaman tentang konsep-konsep. Misalnya kaitannya dengan fenomena-fenomena alam, ya, percobaan-percobaan ilmiah, ya, itu kaitannya dengan yang sains, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah literasi digital, ya. Ini yang sekarang saya kira sedang booming-boomingnya atau sedang happeningnya sekarang, ya, karena sekarang semua, ya hampir semua proses pembelajaran dilakukan secara digital atau secara virtual, ya, sehingga mau tidak mau, ya, semua harus memahami, ya, ragam aplikasi, ragam perangkat, ya, yang bisa digunakan untuk, ya, melakukan proses pembelajaran. Literasi digital ini kaitannya tentunya dengan memahami, ya, memahami ragam aplikasi, memahami produk-produk teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, ya. Dan ada hikmah tersendiri sebenarnya Bapak Ibu di balik pandemi yang kita alami sampai sekarang, ya, di balik pandemi yang kita alami sampai sekarang sudah berapa tahun, memaksa kita semua, ya, memaksa Bapak dan Ibu guru, memaksa para siswa, ya, untuk bisa, ya, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, beradaptasi menggunakan pembelajaran daring, ya, sehingga mau tidak mau maka karena situasi, karena kondisi yang sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk kegiatan proses pembelajaran di rumah, ya, maka pemahaman kaitannya dengan penggunaan aplikasi ketika mengajar itu tentunya sangat membantu, ya. Kemudian bukan hanya literasi digital, yang selanjutnya ada literasi finansial, ya. Jadi literasi keuangan, ya, masing-masing, ya, tentunya yang paling jago kalau berbicara tentang memanage atau mengatur keuangan, ibu-ibu itu nomor 1 biasanya, ya. Jadi bagaimana caranya nanti mengajarkan juga, ya, sehingga para peserta didik, para siswa itu juga dari dasar, dari tingkat terendah, dari kelas bawah itu sudah mengetahui konsep untuk menabung, cara mereka untuk mengelola uang, ya, kemudian menghargai uang dan lain sebagainya. Ya, itu kaitannya dengan literasi yang finansial. Kemudian yang terakhir dalam 6 literasi dasar itu adalah budaya dan kewargaan, ya. Literasi dasar budaya dan kewargaan tadi itu nyambung sebenarnya kaitannya dengan penguatan karakter, ya, pada nasionalisme, ya. Jadi bagaimana, ya, kita masing-masing, ya, sudah memahami ragam budaya yang kita miliki. Ya, kita sudah bisa menghargai, ya, kita sudah bisa menerima ragam perbedaan yang ada di tempat kita, ya. Kita juga sudah masing-masing memahami budaya-budaya yang ada di negara kita, ya. Dan kita juga tidak menjadi sosok-sosok yang ini, ya, sosok-sosok yang ketika ada pengaruh dari luar kemudian sangat cepat untuk bisa terpengaruh.
Ya, itu kaitannya dengan literasi budaya dan kewargaan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya 6 literasi dasar ini, Bapak Ibu, tahapannya yang pertama itu ada inform. Ya, jadi sudah masing-masing mengetahui semuanya, kemudian engage, ya, sudah kemudian dipahami, ya, didapatkan informasinya, kemudian dipahami, kemudian ada active, ya. Ada active citizenship. Ya, di sini dikatakan maka masyarakat, ya, warga negara nantinya akan menjadi warga negara yang mempunyai informasi yang cukup kaitannya dengan 6 literasi dasar, kemudian juga sudah aktif, ya, memahami 6 literasi dasar, ya. Kemudian bagaimana caranya agar ketiganya ini dapat benar-benar terjadi? Maka konsep gerakan literasi nasional itu punya beberapa payung, punya beberapa aspek, ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, lingkup terkecil itu di lingkup keluarga, ya. Kemudian setelah lingkup keluarga masuk ke lingkup sekolah, ya, lingkup yang lebih luas lagi, masuk kemudian ke lingkup masyarakat. Ya, jadi itu Bapak Ibu kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Untuk contoh gerakan literasi nasional kaitannya dengan di keluarga, ya, di lingkup terkecil keluarga, dari awal, ya, dari sejak dini, ya, yang mempunyai tanggung jawab pertama untuk mengarahkan, untuk memberikan proses pembelajaran pertama kepada para peserta didik itu tentunya adalah orang tua, ya. Orang tualah yang pertama mengenalkan angka, orang tualah yang pertama mengenalkan kaitannya dengan huruf. Ya, itu merupakan contoh gerakan literasi kaitannya dengan lingkup keluarga. Sementara untuk yang lingkup sekolah, saya kira masing-masing Bapak dan Ibu guru untuk menanamkan literasi dasar ini, misalnya di sekolah tersebut itu sudah ada pojok baca, ya, kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan, ya, untuk menanamkan kegemaran membaca, misalnya bagi mahasiswa. Ya, jadi sebelum memulai proses pembelajaran ada kegiatan 5 menit membaca buku misalnya, atau 10 menit membaca buku sebelum memulai proses pembelajaran. Ya, kemudian contoh lainnya di sekolah kaitannya dengan literasi ini, literasi finansial, literasi keuangan. Ya, jadi masing-masing para siswa mungkin sudah diberikan tanggung jawab. Ya, misalnya mereka tiap harinya itu diberikan bekal berapa, ya, kemudian itu mereka belanjakan di kantin, mereka bisa mengatur uang belanja yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, ya. Itu kaitannya dengan gerakan literasi nasional, Bapak Ibu. Sementara untuk yang gerakan literasi Kemdikbud, ya, kalau di sini tadi itu ada tahapannya seperti ini. Sementara kalau yang di Kemdikbud ini kaitannya dengan langsung ke guru tendik, ya, kemudian langsung pada gerakan literasi bahasa dan sastra, gerakan literasi budaya, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi keluarga, sehingga terbentuklah gerakan literasi nasional. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi ini yang gerakan literasi nasional kaitannya dengan secara umum. Kemudian kalau ini sudah masuk ke program literasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira dari penjelasan kaitannya dengan gerakan literasi nasional tadi, ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, sharing saja mungkin. Sharing, silakan Ibu Sujarwinanti, sepertinya dari tadi ingin berbicara. Silakan, sharingnya Ibu, kaitannya dengan pengalaman Ibu mungkin pada saat Ya, kaitannya dengan literasi sekolah atau masyarakat, keluarga. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Nah, kalau untuk gerakan literasi ini, saya kebetulan kalau sebelum belajar itu kan kita lewat voice, ya, kita usahakan agar anak membaca. Kita sebelum ada poin materi, kita suruh baca.
dari buku tema yang ada, satu judul saja setiap hari. Begitu kalau untuk saya seperti itu, untuk melatih anak membaca atau literasi di rumah. Itu saja kalau kita kasih kesempatan anak-anak belajar bacanya seperti itu. Kecuali untuk anak, kadang-kadang untuk anak yang belum bisa membaca mungkin ya bisa saya video call. Itu aja cara mempelajarinya, cara literasi. Oke, itu pada masa pandemi sekarang ya. Jadi Ibu Sujarwati sudah sering sekali berarti video callan dengan para siswanya, luar biasa. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu guru yang lain juga ini ya sudah sering video call ya sama ini bersama dengan para siswa-siswanya. Yang lain ada yang ingin sharing lagi kaitannya dengan literasi? Silakan. Ada Maria Endah, silakan Ibu Maria Endah. Silakan Ibu Maria. Maaf, sebetulnya saya matikan kameranya karena saya di rumah kita saudara ada yang sakit. Oke, iya silakan Ibu Maria Endah, tidak apa-apa, silakan Ibu. Kalau aku sekolah, alhamdulillah ya puji Tuhan pada waktu itu 4 tahun yang lalu lah, yang saya di kelas 1 itu mendapatkan juara 1 sekecamatan, tetapi seperti apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini, di pojok ada ruang baca gitu ya, buku-buku tertata rapi, lalu hasil-hasil anak-anak mengerjakan semua mata pelajaran, tematik semuanya dipampang di kelas, ditata yang rapi, bunga-bunga sebisa mungkin jangan menggunakan plastik, hasil anak-anak semuanya dipajang. Lalu, tetapi setelah itu, sebagai guru, karena kebetulan mayoritas anak-anak yang saya ajar itu adalah anak-anak para pengusaha. Maaf, jadi mereka terbiasa di rumah sendiri dengan neninya, lalu papa mamahnya pergi, semua serba sudah ada. Jadi ketika sekolah mencoba untuk menanamkan segala sesuatunya, terutama tentang karakter, sepertinya terasa sulit. Mungkin di sekolah kebiasaannya tertata rapi sudah, tetapi setelah naik kelas, nah ketika di rumah kembali lagi, sepertinya itu sudah hilang. Begitu, apalagi ketika saya melihat anak-anak menginjak lulus SD, begitu ya, masuk ke lebih tinggi lagi di SMP, sesuatu yang mereka lakukan itu yang benar-benar dari hati, dan yang tidak dari hati itu terlihat sekali. Tetapi kembali lagi karakter lama asli mereka dari rumah itu terbawa. Dan sangat terlihat. Itu yang sangat menjadi keprihatinan kami, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria. Sharingnya luar biasa. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin sharing kaitannya dengan gerakan literasi nasional atau gerakan literasi di sekolah masing-masing selama ini yang ada di tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi? Silakan, siapa? Oke, silakan Ibu Mayani. Oke, tadi ada Ibu Maria, sekarang Ibu Mayani. Oke, silakan. Silakan Ibu Mayani. Masih di mute ya, Bu. Okay. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin bertanya sedikit. Pada saat sekarang ini kan semua serba canggih, serba digital, serba online. Nah, dalam literasi itu ke anak-anak kayaknya sementara jika ada anak itu diberikan soal, mereka langsung buka Google tanpa membaca buku. Langsung buka Google, ada jawabannya di Google. Atau ada ruang guru, ada rumah belajar, dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk menerapkan anak itu gemar membaca, kayaknya sulit sekali Pak sekarang ini. Karena semua serba online, serba digital itu tadi. Contohnya, saya sendiri mengalami kesulitan di rumah dengan anak saya. Itu diberikan buku dari sekolah,
Bahkan ada yang tidak disentuh sampai 1 semester karena langsung aja lihat jawabannya dari Google itu gitu. Tapi Jadi nilainya 100 tapi walaupun tidak disentuh tapi nilai 100 ya Bu ya. tidak 100 Pak, tidak 100. Apa namanya? Jadi mungkin Bapak ada trik-trik untuk apa? Menggiatkan. Kalau saya sendiri bingung bagaimana caranya menghadapi anak saya sendiri, ini pengalaman saya. Memotivasi dia, saya sudah berusaha, tapi ternyata karena sekarang kan ini Bu, udah ini gitu. Jadi saya mohon mungkin ada trik-triknya untuk mengatasi hal ini atau saran dari Bapak atau dari teman-teman semua. Terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak Ibu Mayani, mohon izin ya saya jawab ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau sharing silahkan ya. Jadi salah satu trik Ibu Mayani ketika kita misalnya memberikan pertanyaan ya, pertanyaan kepada para siswa anak SD yang masih kelas bawah itu, ya silakan berikan pertanyaan yang mereka tidak akan mendapatkan jawabannya walaupun browsing, walaupun ini di buku ya. Jadi tinggal kreativitas Ibu Mayani ketika memberikan mereka pertanyaan, atau saya lebih senang sebenarnya memberikan project. Ya, project based learning. Ada proyek yang mereka lakukan. Ya, daripada hanya menjawab pertanyaan kemudian A, B, C, D ataupun IC segala macam kayak itu kan sepertinya gampang sekali nanti mereka akan mencarikan jawaban. Tapi kalau yang ada project di dalamnya, tugas berupa project, maka ya mereka itu diminta untuk benar-benar nanti bekerja atau mengerjakan proyeknya sesuai dengan kreasi masing-masing. Ya, kalau misalnya sudah benar-benar tidak bisa, misalnya diberikan proyek tidak bisa, maka soalnya itu dibuat soal yang ini ya. Pernah tidak Ibu membaca, Ibu mengerjakan soal yang walaupun nyari dimanapun soal tersebut maka tidak ada jawabannya. Jawabannya hanya pada di pemahaman yang kita miliki. Jenis soal seperti itu, Ibu. Jadi misalnya kaitannya dengan meminta pendapat, kemudian mengutarakan perasaan, ya, kemudian kaitannya dengan ragam-ragam pertanyaan yang benar-benar dialami oleh para siswa atau peserta didik. Itu kan mereka tidak perlu nyontek karena itu ada dalam diri mereka. Benar tidak, Bu Mayani ya? Itu kaitannya dengan persoalan atau permasalahan ketika misalnya ingin membuat ragam pertanyaan. Kemudian untuk membuat minat baca para siswa atau anak-anak itu bisa tinggi atau meningkat, itu permasalahannya sebenarnya Ibu Mayani, apa yang kita berikan itu tidak sesuai dengan yang mereka senangi, tidak sesuai dengan yang mereka gemari. Yang banyak terjadi seperti itu. Ya, untuk anak-anak kelas rendah atau untuk anak-anak kelas bawah, maka stimulan yang kita berikan, stimulan atau rangsangan yang kita berikan harusnya dengan apa yang mereka sukai. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan, oke, udah diberikan buku, kemudian modul materi ajar udah tebel-tebel, kemudian diangkat juga susah bagi mereka ya. Itu kita sederhanakan. Kita menjadi orang tua lebih kreatif lagi. Misalnya kita buatkan ada tempelan-tempelan ya, kita buatkan permainan-permainan yang memudahkan untuk mereka mengakses buku tersebut atau modul tersebut ya. Dan usahakan juga sekali lagi mengadopsi, ya, memodifikasi ya materi yang ada ya sesuai dengan cara yang disukai oleh siswa. Kalau para siswa misalnya siswa-siswa atau anaknya Ibu Mayani itu suka menggambar, maka buatlah modul-modul tersebut itu dalam infografis dalam bentuk gambar-gambar. Maka nanti insya Allah akan ada perubahan kaitannya dengan minat dia untuk mempelajari modul, mempelajari materi ajar yang diberikan. Dan yang terpenting juga koneksi ya atau hubungan yang terjalin antara Ibu Mayani dengan anak atau dengan para peserta didik itu harus benar-benar kuat. Ya,
Kenapa saya bilang harus benar-benar kuat? Di tengah semua sekarang ini ya, di tengah semuanya instan, apapun yang akan kita cari itu langsung tersedia instan. Kalau tidak ada hubungan yang kuat, chemistry yang kuat antara guru dan siswa, ya maka akan sulit. Ya, akan sulit sekali lagi untuk memberikan mereka materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu ya, Bu Mayani ya. Oke, Bu? Berarti bisa dari misalnya dari suatu gambar, misalnya tentang kejujuran atau misalnya tentang toleransi terhadap teman, dari gambar kita suruh ceritakan gambar itu bisa ya Pak ya? Oke, bisa. Gambar tadi itu salah satu contoh saja, Ibu. Ya. Jadi disesuaikan tentunya dengan karakteristik masing-masing peserta didik kita. Ya. Mungkin ada yang lebih suka, saya tidak suka nulis, saya lebih senangnya mengucapkan, saya berbicara saja, menjelaskan pemahaman saya. Maka materi yang kita berikan ke siswa tersebut juga harus kita ubah agar sesuai dengan yang mereka senangi, yang mereka inginkan, begitu. Begitu ya Bu Mayani ya. Kalau kelas rendah itu memang masih beragam sekali Pak, masih ya, beragam. Makanya harus benar-benar jadi guru yang kreatif ya untuk yang kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi kan mungkin sudah ini ya, sudah bisa diarahkan dengan sederhana. Tapi kalau yang kelas rendah itu saya kira kurang kreatif. Jadi guru SD kelas ini pusing mungkin ya. Terima kasih Pak. Gitu ya. Oke Bu Mayani. Kemudian sharing yang lain mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin sharing kaitannya dengan yang dikemukakan oleh Ibu Mayani tadi. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain sharingnya? Maaf Pak, ada sedikit. Sekarang kan ada gemar baca DKI. Anak-anak bisa masuk grup gemar baca DKI Pak, biar dia tidak bosan baca-baca cerita yang ada di gemar baca Jakarta DKI. Gitu aja Pak. Oke, tuh langsung ini dari amanat Pak Gubernur Anies Baswedan disampaikan oleh Ibu Rita ya. Jadi ada grup yang bisa diikuti oleh para siswa untuk baca Jakarta. Iya. Baca Jakarta ya. Itu bisa. Sekali lagi gambarnya apapun. ada, Ya. suaranya dijulang. Ibu Mika Susanti, ada yang bisa saya bantu Ibu Mika? Halo Pak. Tapi suara ada Pak. Kenapa Ibu Mika? Gambarnya nggak kelihatan Pak. Gambar siapa? Gambar Bapak. Yang lain bisa melihat saya Bapak Ibu? Bisa Pak. Alhamdulillah Bapak ganteng. Kelihatan Pak. Berarti yang bermasalah Ibu Mika internetnya sepertinya. Sinyalnya. Sinyalnya mungkin Ibu ya. Mohon maaf ya. Koneksinya lemah. Iya. Ada yang ingin sharing lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita akan ke sesi terakhir LK. Ini yang paling saya senangi, memberikan lembar kerja yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru pada hari ini ya. Dikumpulkan sebelum pukul 18.00. Ada yang lain silakan Bapak Ibu yang mau sharing kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ibu Mayani. Bapak-bapak ini. Bapak-bapak dari tadi belum ada suaranya ini. Silakan Pak Abdur. Dari tadi ini ibu-ibu semua. Silakan Pak Abdur mungkin ada. Silakan Pak Abdur atau Pak Miftah. Silakan. Silakan Pak Abdur atau Pak Miftah mungkin. Setuju semua sih Pak. Jadi benar-benar udah masuk. Udah masuk. Jadi ya. enggak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Miftah, itu singkat, padat dan jelas. Setuju dengan ibu-ibu semuanya ya, itu dari beliau tadi ya. Kemudian selanjutnya yang Pak Abdur silakan. Atau ada Bu Imel tadi sepertinya. Oh ya. Oke, silakan Bu Imel. Menambahin sedikit aja Pak. Kalau di sekolah saya sendiri, memang karena saya dari swasta ya Pak ya. Kalau kita memang pembelajaran online setiap hari menggunakan Google Meet dan juga Google Classroom ya. Mungkin untuk ini aja sih source untuk berbaca ya. Apalagi kan masa pandemi sekarang ini banyak anak-anak yang memang ya lebih fokus ke HP ya Pak.
bukan kepada buku sendiri gitu. Gimana kita harus mempersiapkan video gitu ya, video-video pembelajaran dan juga berbagai kuisis atau Kahoot atau sebagainya seperti itu yang mungkin bisa lebih meningkatkan minat baca anak-anak dan juga dari beberapa sumber membaca gitu. Apalagi kan ini kelas rendah, ketika kita belajar tentang dongeng-dongeng atau fabel seperti itu di bobo.id seperti itu, mungkin anak-anak tetap membuka HP, tetapi mereka kan sudah belajar juga ya, sudah melakukan literasi juga gitu, mencari sumber-sumber yang digital gitu ya, literasi digital yang memang bisa memupuk minat anak membaca. Mungkin kalau kita minta anak membaca buku ya, buku yang dipersiapkan dari sekolah, buku paket ya, mungkin anak-anak untuk saat ini ya kurang mau gitu ya Pak ya. Udah malas duluan ya. Benar. Jadi alternatifnya mencari sumber baca dari Google sendiri gitu Pak, website yang memang disediakan yang mendukung seperti itu. Halo Pak. Itu saja, Bu Ibel? Iya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Sekolahnya Bu Imel itu sekolah yang sudah biasa menerapkan pembelajaran melalui Google Meet, kemudian lewat Google Classroom sehari-hari, kemudian kuisnya, tugasnya udah pakai quizzes. Saya kira itu udah sekolah maju lah itu ya. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah lainnya yang untuk tatap muka melalui virtual saja susah, saya kira akan sulit ya. Jadi silakan cari sumber-sumber iya. Iya, alternatifnya benar tadi yang disampaikan oleh email. Jadi silahkan sekreatif mungkin untuk mencari ragam sumber bahan ajar yang sekiranya bisa digunakan untuk mensupport pembelajaran Bapak dan Ibu guru semua. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Kita cukupkan karena pukul 12 kita langsung fokus ke LK, lembar kerja ya. Lembar kerjanya saya hanya akan membacakan pertanyaannya sekali saja ya. Jadi mohon didengarkan dengan seksama. Karena kalau tidak didengarkan dengan seksama, Bapak dan Ibu guru nanti harus menonton videonya 2 jam untuk tahu soalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Pertanyaannya sudah siap semua terlebih dahulu Bapak Ibu? Sudah ya? Ditulis Prof. Ya, silakan ditulis. Siap, Pak. Ditulis tidak apa-apa. Oke, silakan ditulis saja. Oke, pertanyaannya. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke. Nggak ada tampilannya Prof. Kenapa? Nggak pakai tampilan Prof. Nggak pakai tampilan, makanya langsung. Oke. Itu makanya silakan diperhatikan. Lagi ada azan, Prof, nggak kedengeran. Lagi ada azan. Ini pertanyaannya agar kita literasi. Ini ngerjain kita ya Prof. Oke, mohon didengarkan ya. Dan bagi yang tidak mendengarkan dengan jelas, silahkan nanti Bu Sri Lestari itu di ini, kemudian Bu Email juga yang lain-lain itu bisa di-share di grup WhatsApp-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, kok saya Prof? Dan tanggung jawabnya besok harus sudah ada ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kalau tidak ada, tidak kita mulai pelatihannya besok. Kalau gitu saya nggak masuk Zoom aja, Prof. Ya, langsung aja Bu Sri Lestari, Prof. Oke, langsung saja kalau gitu Bapak Ibu. Untuk LK hari keduanya, saya akan bacakan, ya, saya akan diktekan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama, saya ingin Bapak dan Ibu guru melakukan analisis sekolah masing-masing. Ya. Setelah melakukan analisis di sekolah masing-masing, saya ingin Bapak dan Ibu guru silahkan melakukan ragam kegiatan yang selama ini pernah ada dan berlangsung sampai sekarang. Kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Oke. Itu yang pertama, ya.
kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian LK yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk LK hari kedua. Pertanyaan yang kedua, dalam gerakan literasi nasional ya, ada skup terkecil di keluarga, kemudian skup yang lebih luas lagi di sekolah, dan selanjutnya skup yang lebih luas lagi di masyarakat. Yang saya ingin dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua, masing-masing ya melakukan identifikasi di keluarga Bapak dan Ibu guru semua masing-masing seperti apa ya literasinya, gerakan literasinya. Kemudian di sekolah Bapak dan Ibu guru semua seperti apa literasi, kegiatan literasi yang selama ini telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, di lingkungan masyarakat tempat Bapak dan Ibu guru tinggal, ya, gerakan literasi selama ini terjadi seperti apa. Begitu Bapak Ibu untuk LK hari kedua pelatihan, ya. Dan mengumpulkannya nanti langsung melalui LMS. Dan terakhir itu pada pukul 18.00. Ya, jadi waktu mengerjakannya kurang lebih ada 6 jam, Bapak Ibu, kurang lebih 6 jam. Silahkan dimanfaatkan dengan bijak. Ya. Saya kira bagi yang sudah paham kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter maupun gerakan literasi nasional, ini sebenarnya dikerjakan 10-20 menit selesai. Ya, setelah itu tinggal diupload ke dalam LMS. Itu saja Bapak Ibu, ya. Prof, mau tanya. Gimana? Saya belum masuk LMS, Pak. Gimana caranya, Pak? Yang sebentar dulu ya, yang belum masuk LMS segera menghubungi Pak Marwan untuk mendapatkan akun ya Ibu ya. Karena Pak Marwan dengan Mas Akbar dari perwakilan ADI itu yang nantinya memberikan akun kepada Bapak Ibu guru semua. Gitu ya Bu. Maaf, tanya Prof. Mau tanya Prof. Ya silakan Ibu Lucia, gimana Bu Lucia? Ini Prof, tentang tugas yang kedua GLN. Yang mengidentifikasi kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau di kegiatan di masyarakat misalnya tidak ada gimana, Prof? Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Di masyarakat saya tidak ada, Prof. Tidak mungkin tidak ada. Kalau misalnya masyarakat yang dimaksudkan Miss Lucia hanya di lingkungan rumahnya saja, maka saya tidak yakin tidak ada. Pasti ada. Contohnya, literasi kaitannya dengan sadar kesehatan. Pasti ada, oke, warga sini ketika masuk harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Itu berupa seperti pengumuman ya, Pak ya? Salah satu contoh. Oh, seperti itu, Prof. Oke. Ya, makasih, Prof. Oke. Silakan, selanjutnya ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Apa tanya, Pak? Oke. Silakan. Bu Dewi gimana? Nah, uploadnya di sebelah mana ya, Pak? Ya itu dia mau tanya, Prof, uploadnya di sebelah mana ya? Oke, saya share screen lagi ya Bapak Ibu, biar langsung dilihat ya. Uploadnya nanti di sebelah sini Bapak Ibu, lembar kerja PKP SD kelas bawah Jakarta Utara. Ini akan saya buatkan langsung ya. Oke, LK, nama ininya lembar kerja hari kedua Bapak Ibu ya. Hari kedua. Soalnya. Kenapa? LK pertama kita belum tahu tuh, Pak. LK hari kedua. Yang hari pertama kemarin kan pretest Bapak Ibu. Ya, jadi ini LK hari kedua. Begitu ya. LK hari kedua dan sebentar saya iniin dulu. Tapi nggak bisa diklik, Pak, ini, Pak. Di LMS kita nggak bisa diklik. Ya, Pak. karena belum saya masukkan Ibu untuk LK hari keduanya. Ini setelah ini akan saya masukkan LK hari kedua ya. Dan untuk file submission-nya ini file apa saja bebas ya. Silakan mau PDF, mau Word itu bebas ya. Oke, save and display. Dan sekarang ya Bapak Ibu sudah ada di sini tuh. Di sini harusnya pesertanya ada 122 itu. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Terlihat ya?
pesertanya harusnya ada 122, tetapi yang bergabung sekarang hanya 70 sekian ya. Oke, jadi mengumpulkannya nanti silahkan di sini ya. Jadi kalau sudah ada yang mengumpulkan, nanti akan muncul berapa orang yang sudah mengumpulkan. Oke? LK-nya belum, Pak. Kenapa? LK-nya belum. LK-nya belum. Menyertakan identitas nggak, Prof? Kenapa? Di fresh, Bu. Di fresh. Untuk yang identitas sudah sesuai nanti, sudah langsung otomatis ketika masuk LMS. Ya. Dengan akun kita itu ya, Prof? Iya, dengan akunnya sudah langsung nanti akan terlihat siapa yang mengumpulkan. Begitu ya, Bapak Ibu? Oke. LK belum masuk, Pak. Kenapa, Bu? LK belum masuk, baru video yang masuk. Di fresh, Bu. Sudah masuk, Bu, di refresh. Di refresh ya, Bu. Di refresh. Disegarkan kembali ya, Bu. Disegarkan kembali seperti Di ini. pojok kiri atas. Iya. Ada refresh. Di refresh, Bu. F5. Tuh, F5. Gitu ya, Bu ya, Bu Dewi. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sambil ini kita akan cek dulu untuk ininya, Bu ya. Untuk interaksi online-nya sudah ada berapa orang? Kita cek. Baru 7 orang saja ini Bapak Ibu. Saya tunggu yang lainnya ya. 7 orang saja. Ada Ibu Sulastri Warpaung, ada Ibu Linda, ada Ibu Endang, ada Pak Sukron Nur Fikri, ada Anggari, ada Bahrun, ada Eli Ferawati. Ya? Apa? Gitu ya. Ini apa Pak yang sudah mengerjakan tugas? Bukan, ini nanti kan tadi sudah saya jelaskan. Ibu nanti klik video tiap harinya, Ibu. Yang rajin punya buka-buka, Bapak ya? Ya, Ada video dibuka Bapak ya, Pak? videonya. Rajin buka-buka. Setelah dibuka videonya, kemudian nanti langsung dituliskan namanya di sini. Misalnya Ibu Sri Jangan lupa ya. di-like juga ya Pak ya. Di-like Ya, juga, Pak ya. di-like dan jangan lupa subscribe. Pak Bahrun Ulum ini udah subscribe belum Pak Bahrun Ulum? Waduh, belum. Kita lihat video masih ikut ini ya. Nanti kalau Oke, nanti tinggal di komen saja ya. Dan di sini kelihatan kemarin. Siap. Oke, begitu juga untuk sesi kita hari ini Bapak Ibu, semuanya 2 jam kurang lebih itu nanti akan saya upload. Dan itu nanti sebagai dokumen bisa melihat nanti Ibu Kristina dari awal, dari tadi benerin rambut terus ya, kemudian dari tadi ada yang sembunyi-sembunyi terus ya, kemudian dari tadi ada yang hanya memperlihatkan ininya saja, fotonya saja, dan lain sebagainya ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, saya minta tolong Bapak Ibu guru semua untuk menahan senyumnya selama 1 jam terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke. 1 jam nahannya Bapak Ibu ya. Senyuman terbaiknya silakan. Oke. 1. Lama amat Pak 1 jam. 1, 2, 3. Slide pertama, kemudian selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sudah tampan-tampan, sudah cantik-cantik semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan mau bertanya Pak, videonya masih dinonaktifkan komennya. Sudah bisa komentar gitu tadi. Bisa komen. Pak mau bertanya Pak. Ya silakan Ibu, gimana Bu? Setelah kita Zoom Meet ini masih ada sesi lain nggak Pak? Nanti jam 1? Sekarang sudah tidak ada. Yang ada sesi kemarin itu ketika pelatihan LMS saja. Kemarin saja ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang tidak ada, sesi kita pokoknya tiap harinya dari pukul 10 sampai dengan 12. Ya. Gitu ya. Untuk besok juga ya Pak? Ya, tiap hari begini. Ya. Iya, terima kasih Pak. Sampai dengan hari Sabtu. Ya. Tiap hari jam 10 sampai jam 12 ya Pak? Ya, setiap harinya dari pukul 10 sampai 12 kecuali mungkin nanti pada hari Jumat ya, karena harus Jumatan bagiannya. Gitu ya Bapak Ibu, kita cukupkan hari ini ya. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Prof? Ya, silakan gimana Bu? Itu untuk uploadnya nggak ada ketentuan-ketentuan? Bebas. Gitu nggak ya? Uploadnya mau tulis tangan di foto kemudian diupload bisa, mau PDF bisa, mau Word bisa, semua file pokoknya bisa untuk yang pengerjaan yang tadi. Ya, silakan.
Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri karena sudah waktunya istirahat siang. Saya kira sudah lewat 15 menit kita ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa sekali pada hari kedua ini sudah bergabung 72 orang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita diskusikan hari ini, masing-masing benar-benar memberikan hal yang positif, ya, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, salam sehat, sukses dan mulia selalu Bapak Ibu. Terima kasih, Prof.